kalau servernya kecil itu kalau Pasti ngeloading gitulah ya. Ya, Tapi kenapa yang namanya server YouTube atau Facebook atau ini kok dia nge-lag gitu? Itu perbandingannya apa? wah, jadi kalau di dunia IT untuk terkait server kayak gitu Pak, itu ada istilahnya arsitekturnya. Jadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mau minta pengalaman yang bisa dibagikan dengan pribadi saya khususnya dan umumnya mungkin untuk sahabat sekalian yang menonton video ini. apa ya? Apa kita berbicara tentang pandemi ini Pak? Gimana dulu pengalaman Bapak selama pandemi? Apa yang Bapak lakukan? Kalau selama pengalaman saya pandemi yang dilakukan ya begitulah untuk pekerjaannya ya. Bapak kan dari 2017 ya? Dari 2017. Nah, pandemi itu sekitar 2020 ya Pak? 2020 akhir ya. Nah itu 3 tahun itu enaknya itu gimana Pak? Pakai Grab. Posisi enaknya ya alhamdulillah selama itu kita ada, yang penting kita buka aplikasi kita ada pendapatan gitu aja. Cuman relatif pendapatannya besar dan kecilnya itu yang penting bisa dapur ngebul aja lah. Nah, terus tahun 2020 pandemi nih Pak, awal-awal gimana nih Pak? Langsung dilarang kah Grab? Untuk sementara tidak ada larangan, cuman banyak peraturan yang diterapkan. Nah, kita berusaha untuk mengikuti peraturan pemerintah karena kita kan bergelut di bidang transportasi ya. Jadi kita harus mengikuti seluruh aturan pemerintah, diikuti sampai protokol kesehatan, apalagi mobilnya juga pakai prokes juga, semuanya lah pokoknya. Kita tiap minggunya mobilnya disemprot juga, kita terus di absen juga untuk tiap harinya untuk diverifikasi seperti itu dan dikasih jawaban pertanyaan-pertanyaan yang seputar pandemi gitu. Tapi selama ini alhamdulillah terjaga lancar dan alhamdulillah juga ya udah terrealisasi lah untuk semua aktivitas. Sudah mulai rame ya. Sudah mulai, Indonesia ini sudah terlihat sudah lebih baik. Udah banyak yang vaksin, jadi orang udah mulai bisa untuk beraktivitas ya Pak. Betul. Sebelumnya tuh jalan sepi, nggak ada kehidupan. Tahun kedua vaksin itu kan baru tahun kedua tuh Pak ya. Dulu Bapak setahun pertama ngapain aja Pak? Pertama kali aja untuk itu, bisa ngebul Pak. Untuk bisa ngebul saya mungkin ya sedikit untuk, kebetulan saya kan punya pekerjaan yang tetap ya dari dulu untuk servis AC. Oh gitu. Jadi saya sampai sekarang nggak ditinggalkan, jadi untuk ini servisan AC saya masih punya kerjaan. Yang lainnya untuk pembayaran online, semacam pembayaran listrik, restoran gitu lah, seperti itu. Dan untuk jualan di rumah gitu, untuk menutupi dapur ngebulnya. Bapak gimana cara menjual jasa Bapak selama itu? Jual AC itu, apa, servis AC via online atau untuk sementara ada toko? Karena posisi saya di bidang dulunya saya emang kerja di PLN ya, karena saya punya rekanan PLN ya, jadi itu udah rutinitas. Pekerjaan AC pasti ada minimal 3 bulan sekali untuk servis rutinnya dan untuk pemeliharaan bagi yang membutuhkan saya. Oh alhamdulillah ya Pak. Jadi sambil itu rutin berarti ya? Itu pasti rutin sampai sekarang ya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Jadi selama pandemi tidak bisa narik Grab car itu sempat berhenti total kan Pak ya? Sempat berhenti total sampai dari pagi sampai malam
tidak ada penumpang yang masuk, Pak, walaupun aplikasi sudah dibuka. Iya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan keyakinan, dengan bahwa kita hidup pasti dikasih rezekinya, ya sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa berjalan, khususnya untuk dapur ngebul di rumah. Alhamdulillah. Yang penting dapur ngebul, Pak. Dan untuk pernik-perniknya mah kita lagi mencari, mudah-mudahan ini juga lagi belajar untuk bikin konten sebagai YouTuber pemula. Ya saya minta doanya dari sahabat sekalian atau dari rekan Grab ini atau penumpang Grab setia ini, mudah-mudahan ada hikmahnya ke depan. Amin, Pak. Kalau konten gitu yang penting konsisten, Pak. Terus berinovasi, coba perbaiki lagi kata-kata, mungkin ada yang salah gitu kita ya gitu ya. Betul. Mungkin emang dari kadang-kadang emang dari komen itu suka aneh-aneh tuh. Betul. Ada yang pro kontra. Ya udah, yang pro kita terima, yang kontra kita jadikan sebagai masukan tuh. Oke. Terima kasih banyak nih sebelumnya nih ke sahabat Grab nih. Subhanallah. Masukannya paten banget untuk pribadi saya, sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya pribadi saya dan umumnya untuk sahabat sekalian yang menonton video ini. Amin. Apalagi kira-kira yang mau digali untuk YouTuber pemula lah khususnya. YouTuber pemula, wah yang main jelek telan aja, Pak, ambil positifnya di mana. Oke. Itu kuncinya ya. Kunci kalau mau jadi itu, Pak. Oke. Nanti kalau udah ada rezeki, ada uang, Pak, mungkin bisa AdSense, Pak. Oke. Siap. Diiklankan, mungkin siapa tahu ada yang viral, wah itu udah rezeki lah, Pak. Oke. Kira-kira menggali seperti ini minta masukannya aja saya dari saya pribadi untuk saya di belakang supir sambil konten. Kira-kira masukannya atau kekurangan kelebihannya mau minta tahu seperti apa penilaian bagi pribadi saya khususnya. Pribadi mungkin Bapak bisa atur temanya apa dengan penumpang. Mungkin Bapak bisa gali dulu penumpangnya dinas di mana, ada kegiatan apa. Nah, mungkin itu bisa di-share, Pak. Itu bisa dibagi, ngobrolin jadi tema tuh. Mungkin sharing, mungkin ada yang dari dunia kedokteran, ada dunia IT. Itu bisa jadi bahasan. Oh, ternyata IT sekarang begini, kedokteran sekarang perkembangannya dalam pandemi ini kayak gimana, ada apa. Atau mungkin dari PNS, wah itu lebih seru tuh. Biasanya mereka dalam keadaan pandemi ini kan banyak juga cerita tuh. Betul. Berarti secara tidak langsung kita harus belajar dengan otodidak, walaupun kita nggak memahami dengan sekolah tinggi-tinggi, tapi kita harus mempelajari dengan pengalaman mungkin gitu. Iya, seperti betul. itu ya. Jadi coba aja. Kita harus belajar beradaptasi kalau gitu ya. Mungkin mereka ada cerita menarik apa, kan itu rame, Pak, untuk diulas. Oke. Untuk diceritakan. Oke. Wah, berbagi cerita gitu. Ngisi waktu daripada di Grab bengong-bengong ya, Pak. Oke, siap. Berarti untuk saat ini seperti ini kira-kira tidak ada salahnya kan? Untuk bikin konten seperti ini nggak ada salahnya. Ya, asal yang penting Bapak bisa tetap konsentrasi di perjalanan. Ini kan kita anggap aja seperti ngobrol ya, Pak. Betul. Jadi jangan terlalu fokus ke kamera. Berarti biar nggak ngantuk juga gitu kan. Betul, nggak ngantuk juga. Betul. Daripada bengong kan ngantuk. Apalagi macet tuh, Pak, nggak maju-maju. Benar. Siap. Lampu merah. Lumayan dah sahabat, ada yang hikmah yang didapat sama pribadi saya, mudah-mudahan sama sahabat juga sebagai contoh kehidupan. Kehidupan terus bergulir, Pak. Betul. Cari sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, kita pelajari, kita kembangkan. Lihat celah dari hidup ini apa.
betul. Yang digali lagi ya untuk persiapan apa gitu khususnya. Saya menekankan tuh atau pengen jadi hasil gitu, semacam youtuber pemula kan awalnya yang kurang greget gitu awalnya itu selalu jadi masalah. Saya juga nggak biasa bikin konten gitu ya. Cuma kalau dari baca-baca atau nonton beberapa YouTube gitu emang awalnya terasa berat. Yang penting konsisten dan mungkin bisa berguna. Nanti bahasannya mungkin ada yang lama-lama ada yang subscribe kan, itu akan muncul juga Pak di YouTube orang lain gitu. Buat rekomendasi, oh ini ternyata menarik nih bahasannya, oh ini tentang ini, oh ini ternyata dia rutin nih, konsisten. Nah biasanya itu kalau di YouTube dia ada istilahnya algoritma untuk memunculkan biasanya dari berita satu ke berita lain itu, nah itu ada rekomendasi. Nah kalau Bapak konsisten terus beritanya atau bahasannya terhubung, itu mungkin bisa muncul Pak. Oh itu dengan sendirinya penilaian bukan dari orangnya atau langsung berarti dari algoritma YouTube sendiri? Iya, algoritma YouTube juga penonton juga, jadi nanti saling terhubung tuh. Itu bisa saling terhubung, ngasih rekomendasi setelah selesai satu video, nanti bisa ngasih rekomendasi untuk video berikutnya. Itu tuh dari muncul langsung ke beranda YouTube yang paling atas gitu Pak, kira-kira? Untuk paling depan saya nggak tahu ya kalau aturannya gimana. Biasanya kalau dari satu video ke video lain itu biasanya suka muncul tuh nyambung. Kalau temanya cocok, sesuai, itu biasanya mereka nyambung. Oh itu tuh dinilainya tuh terutama sama algoritma dulu. Iya, nanti, jadi kontennya tentang apa, nah nanti title video YouTube-nya juga biasanya itu mempengaruhi salah satunya. Terus di dalamnya Bapak biasanya suka ngasih tag tuh, kasih tag, oh ini tentang apa, tentang Grab, tentang apa. Nah tagging itu bisa saling menghubungkan juga Pak. Gitu. Yang namanya tag itu untuk mengaitkan obrolan cerita kan? Ya, yang jadi ada di misalnya tentang apa hashtag Grab, dah semua yang tentang Grab bisa saling terhubung di situ. Jadi kayak dikategorikan. Ya udah pernah nyoba YouTube jadi bisa punya jawaban seperti ini? Oh enggak, saya kerja di bidang IT. Oh jadi saya terkadang ngelik di situ. Jadi ada aplikasi gimana caranya produk ini terhubung dengan produk ini pakai tag. Subhanallah, keren banget. Alhamdulillah sahabat, masukan kembali nih khususnya untuk youtuber pemula. Bagi pribadi saya ya, mudah-mudahan ke bawah sama sahabat sekalian nih. Itu selain tag dan emang algoritma tuh nilainya kita tuh emang konsisten. Misalkan kayak saya nih di belakang supir, di belakang setir, kita ngobrol-ngobrol gini, berarti kita sebelum mencapai 1000 subscriber dan penonton 4000, kita harus tetap bikin konten seperti ini. Iya. Jadi jangan sampai mencela-mencela untuk nanti besok hari ada gunung bagus di video, jangan gitu. Ya, saya sih nggak tahu juga itu ya aturan itunya. Cuma biasanya pasti ada proses yang harus dijalani secara rutin. Jadi jangan sampai menghilang, nanti subscribernya juga kan berarti jarang datang ke channel Bapak lagi tuh. Nanti dari algoritma YouTube-nya pun nggak akan merekomendasikan channel yang udah sepi. Oh gitu. Atau tidak terhubung. Jadi sesering mungkin ya Bapak harus ada konten tentang apa dihubungkan. Jadi walaupun sementara tidak untuk ngobrol dulu dengan penumpang, karena kita seringnya dengan penumpang, besok hari karena bakat penumpang yang nggak narik, misalkan contohnya nggak narik, kita nge-video atau mengkonten yang ada gitu, itu nggak jadi masalah. Yang rasa sih nggak jadi masalah mungkin, tapi temanya nanti nggak akan terhubung lagi dengan Grab, mungkin tentang apa gitu. Tapi kalau bisa mah dikaitkan temanya Grab gitulah. Kalau bisa, atau gimana baiknya? Enggak juga sih Pak, kayaknya. Enggak juga. Karena kan di
YouTube itu setahu saya kan dia punya playlist tuh. Nah playlist juga kan mereka algoritma itu bisa saling menghubungkan juga. Oh ini tentang apa, ini tentang Grab, ini tentang pemandangan misalnya, ini tentang makanan misalnya bapak lagi review makanan. Itu bisa menghubungkan lagi juga. Sip, keren abis sahabat nih, masukan yang paling berarti dari tim IT. Tim IT senior ini mah sahabat, subhanallah nih. Mudah-mudahan kira-kira menggali apa lagi yang bisa dikasih pesan pribadi saya untuk YouTuber pemulanya nih. Ya saya juga bukan orang yang paham YouTube dalam gitu ya, ini secara logika aja. Kita coba lurus aja Pak. Itu masih gede bagi ya. Jadi mungkin Bapak bisa kalau ada waktu senggang coba googling Pak, cari tahu oh ternyata konsepnya cara kerja YouTube ini gimana, coba dipelajarin. Pasti selalu ada artikel-artikel yang berbagi oh untuk memulai YouTube itu harus apa sih, pas ketika uploadnya harus ngapain, masukin apa, kodenya apa, hashtag apa gitu. Itu selalu pasti ada Pak. Di situ bisa kita pelajari pelan dan yang penting konsisten. Ya, itu yang penting kan konsisten ya. bikin konten gitulah ya. Kontennya. Walaupun itu konten nggak terlalu durasi, minimal 5-10 menit mungkin ya. Ya, bisa Pak, 5-10 menit. Yang penting ada bahasan, ada tentang apa. Bapak misalnya nemu makanan enak, Bapak review bisa Pak, masuk aja Pak. Oke. Siap. Ya, minta doanya aja. Yang penting mah minta doanya untuk pribadi saya. Mudah-mudahan sukses Bapak. Amin. Ada lagi yang dibicarakan Kenapa ya? Bapak apa yang mau ditanyain mungkin ada Pak? Tentang apa gitu? Penasaran sekarang dunia IT bagaimana? Saya tuh sebenarnya mah banyak kenapa yang namanya IT server lah ya, terutama server yang saya ketahui itu tuh server tuh kan berat ya. Kalau banyak contohnya kalau pembayaran lah ya. Pembayaran listrik, ya pokoknya pembayaran pasti kan kalau servernya kecil itu kalau ngeloading gitulah ya. Tapi kenapa yang namanya server YouTube atau Facebook atau ini kok dia nge-lag gitu? Itu berbandingannya apa? Wah, jadi kalau di dunia IT untuk terkait server kayak gitu Pak, itu ada istilahnya arsitekturnya. Jadi ketika kita ngedesain server itu bentukannya kayak gimana, berapa kapasitasnya, terus jalur traffic untuk tukeran datanya pun itu harus kita rancang. Jadi kalau orang nggak tahu urusan server, dia cuma punya satu server, terus yang nyerbu ada 2 juta user, 2 juta pengguna, itu pasti lemot Pak. Server ini harus didesain dari awal. Oh, perkiraan untuk ini kita harus siapin berapa server, atau ketika usernya banyak itu bisa dikembangkan secara otomatis, nambahin tekniknya ada gitu untuk memperbanyak koneksinya, terus ketika turun dia akan mengecil lagi. Jadi banyak Pak itu. Tapi ini untuk khususnya server semacam Facebook atau server YouTube itu kan data tuh, foto tuh berapa megabyte atau yang harus tersimpan. Tapi kenapa bisa? Nah, mereka punya server banyak Pak, banyak tempat, banyak negara. Kalau Bapak sekarang akses misalnya kayak Google, Facebook, YouTube, mereka punya server dekat kita, nggak akan ngambil dari Amerika. Oh gitu. Mereka punya istilah teknologi yang bisa multi zone kayak gitu, multi negara lah gitu. Tapi nggak di sesuatu tempat. Yang saya ketahui yang namanya server kan disimpan di tempat gedung-gedung yang
ya lah yang dikhususkan Ya, gitu lah ya. iya. Nah, kalau server YouTube atau Facebook itu disimpannya di mana? Sama Pak, kayak gitu juga mereka punya di beberapa negara, mereka sebar. Itu akan data itu akan saling terhubung di sana. Yang akses dari mana itu yang dihubungkan dengan mereka. Oh gitu. Jadi mereka nggak cuma punya satu, tapi banyak di beberapa titik negara. Satu, misalnya satu mati, yang lain bisa tetap hidup. Jadi nggak akan sampai mati, tapi cuma lemot biasanya. Jadi dalam arti kata tuh gangguannya jarang gitu yang saya pelajari, soalnya kan saya juga emang udah pernah mendalami untuk pembayaran lah ya. Kalau dengan terhubung dengan pembayaran dengan waktunya berbarengan itu aduh jadi ngehang ya udah batal aja transaksi itu. Itu yang pernah yang saya alami. Nah makanya saya dibandingkan dengan YouTube atau Facebook, ini data banyak banget, kenapa nggak ada nge-lag-nya gitu ta? Atau Grab, sama Grab juga jarang lah. Nah itu teh karena teknologi terlalu canggih atau gimana gitu? Teknologi terlalu canggih. Sebenarnya kembali lagi yang saya bilang, jadi ketika kita merancang sesuatu aplikasi, kita harus merancang juga kemungkinan yang menggunakan aplikasi ini seberapa banyak. Nah nanti itu kita desain, oh harusnya begini nih. Ketika dia banyak yang pakai, apa yang kita lakukan? Oh kita bakal istilahnya itu scaling itu bisa membesar, bisa mengecil otomatis, atau mengatur apa saya juga bingung jelasinnya. Ada node-nya, jadi dia bisa menambah node-nya atau titik-titiknya gitu. Titiknya bisa tambah, kalau lagi rame kita tambahin, kalau enggak dia otomatis mengecil. Sahabat, banyak faktornya itu pokoknya mah indah banget sahabat, ini obrolan sahabat. Walaupun saya melengong nggak ngerti banget, tapi mudah-mudahan untuk penonton atau untuk sahabat sekalian dapat dipahami ya. Mudah-mudahan ini kita akan sharing, berbagi sahabat, berbagi wawasan. Semoga diterima, pokoknya mah 100% maknyos dos. Ada lagi ya obrolan, wah indah banget ini tuh menuju malam deh. Jadi sedikit lagi aja server itu mereka punya orangnya sendiri yang ngurusin server. Jadi saya sebenarnya itu bukan di bagian server, tapi saya ada di bagian yang bikin aplikasinya. Subhanallah, pantas. Jadi si server itu ada lagi. Kalau saya disebut, mungkin bisa disebut programmer. Nah yang ngurusin server itu ada orang infrastruktur, atau istilahnya biasanya orang taunya tuh istilahnya DevOps. Nah itu yang ngurusin server. Keren. Jadi ya sepengetahuan saya, kalau kita lagi diskusi kita pasti berencangnya begitu. Nanti orang DevOps itu atau infrastruktur yang mengatur atau yang mengoperasikan itu sesuai rencana tim. Keren sahabat, nih obrolan nih bermakna, sekali lagi bermakna. Sampai macet ini. Subhanallah. Sambil menunggu macet sahabat, macetnya panjang banget akibat banjir di daerah semuanya numpuk di sini Bandung jadinya. Terutama Gede Bage sahabat, jadi kemana-mana macet. Yang penting kita yakin menuju rumah, yakin menuju sukses, pokoknya mas sahabat lah. Amin. Ada yang harus diobrolkan lagi untuk khususnya pribadi saya dan untuk sahabat yang menonton nih. Terakhir aja rangkumannya apa? Rangkumannya apa ya? Aduh, closing pokoknya mah. Rangkumannya mah sabar-sabar kalau macet deh. Oke. Ngajak ngobrol gini itu penting buat ngilangin bete ya Pak ya. Betul. Kalau bengang-bengang ngapain Pak? Tidur kita. Pokoknya mas sekarang mah closing bagi pribadi saya sebagai supir Grab, pesan kesannya apa, dan bagi pribadi saya juga untuk YouTuber pemula gimana baiknya, gitu aja lah. Wah, sebagai YouTuber pemula saya nggak punya
saya nggak punya ilmu untuk YouTube sih, cuma itu dari logika aja ya. Yang penting mah konsisten aja Pak. Siap. Terus Pak berkarya Pak. Oke. Insya Allah nanti akan ada jalannya Pak. Sip. Oke, baik, banyak terima kasih Ayah. Cukup sekian obrolan saya, sini aja ya. Iya. Oke, mungkin ini udah agak terlalu gelap. Di lain waktu kita berjumpa kembali. Terima kasih sebelumnya atas obrolannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya bagi sahabat sekalian yang menonton video ini. Amin. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe channelnya YouTube Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.